Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sally Putri Ayu Septiani, NPM 2001030030, Prodi PGMI kelas A semester 5. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang zat makanan. Zat makanan merupakan senyawa dan molekul kimia sebagai sumber yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat hidup dengan baik. Nah, dengan adanya zat makanan, manusia akan tumbuh dan berkembang. Zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu zat makanan mikro yang berisi karbohidrat, kemudian ada lemak, kemudian ada protein dan air. Nah, yang kedua itu ada zat makanan mikro. Nah, yang di dalamnya itu terdapat vitamin, kemudian dan mineral. Setiap orang memiliki selera makanan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Namun, perlu diingat, makanan yang dikonsumsi harus memenuhi berbagai persyaratan seperti higienis, kemudian bergizi, kemudian mudah dicerna, bervitamin dan bermineral serta mengandung cukup air. Kemudian adapun zat makanan yang diperlukan oleh tubuh yang terdapat karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada lemak, kemudian ada vitamin, mineral dan air. Nah, unsur-unsur makanan sehat adalah yang mengandung zat sebagai berikut. Yang pertama ada karbonhidrat. Karbonhidrat adalah senyawa organik yang dapat dihidrosis dalam kurung bereaksi dengan air menjadi aldehida atau keton. Nah, karbonhidrat memiliki rumus umum yaitu CN dalam kurung H2O tutup kurung N. Berdasarkan rantai karbonhidrat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama monosakarida. Nah, monosakarida ini adalah jenis karbonhidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana. Yang kedua ada oligosakarida. Nah, oligosakarida merupakan jenis karbonhidrat yang apabila dihidrolisis menghasilkan 2-6 monosakarida. Yang ketiga ada polisakarida. Nah, polisakarida merupakan jenis karbonhidrat yang apabila dihidrolisis menghasilkan lebih dari 6 monosakarida. Contohnya yaitu amilum dalam kurung pati, kemudian ada glykogen dalam kurung gula otot, kemudian selulosa. Nah, yang kedua yaitu ada protein. Berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, artinya yang utama. Nah, protein sebagai besar tersusun oleh sejumlah asam amino sebagai bahan dasar. Berdasarkan asalnya, protein dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada protein nabati. Nah, protein nabati adalah jenis protein yang bersumber pada tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu kacang-kacangan dan kedelai. Yang kedua ada protein hewani. Nah, protein hewani adalah jenis protein yang berasal dari hewan. Contohnya seperti daging, ikan, telur, susu, dan keju. Nah, kemudian yang ketiga, lemak. Nah, apa sih lemak itu? Jadi, lemak merupakan senyawa majemuk yang terdiri atas asam lemak dan gliserol, serta tersusun dari unsur-unsur C, H, dan O. Nah, lemak tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam eter, benzena, dan kloroform. Nah, setiap 3 asam lemak yang terikat dengan gliserol akan membentuk
triglisrida. Adapun dua jenis asam lemak, yang pertama yaitu asam lemak yang dibentuk oleh tubuh kita, dikenal dengan asam lemak non-esensial. Yang kedua, asam lemak yang diperoleh melalui makanan, yang dikenal dengan asam lemak esensial. Berdasarkan asalnya, lemak esensial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada lemak nabati. Lemak nabati pada umumnya mengandung asam lemak tidak jenuh, kecuali minyak kelapa. Contohnya, asam lemak nabati ialah minyak kelapa, kemudian ada minyak kelapa sawit, kemudian minyak zaitun, minyak jagung, minyak bunga matahari, margarin, dan kacang-kacangan. Yang kedua ada lemak hewani. Lemak hewani pada umumnya mengandung asam lemak jenuh, kecuali lemak ikan dan kerang. Contoh dari lemak hewani yaitu susu, kemudian ada keju, mentega, daging, kuning telur, dan ikan. Dan kemudian yang keempat ada vitamin. Secara umum, vitamin berfungsi sebagai pelindung dan pengatur kerja alat tubuh. Pada umumnya, vitamin tidak dapat dibuat di dalam tubuh. Vitamin harus diperoleh dari makanan. Nah, vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, kemudian vitamin D, kemudian vitamin E, dan vitamin K. Khusus untuk vitamin D dapat terbentuk ketika kulit kita terkena sinar matahari karena di dalam tubuh terdapat provitamin D. Kemudian yang terakhir yaitu ada mineral. Apa sih mineral itu? Jadi, mineral dalam tubuh hadir dalam bentuk garam mineral. Garam mineral berfungsi untuk menjaga asam basa pada tubuh yang membantu dalam proses pembangunan sel. Nah, membantu reaksi kimia tubuh, kemudian mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, kemudian membentuk dan memelihara tulang. Beberapa mineral dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit, tetapi sebagian yang lain dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.